Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini kita bertemu lagi di hari Sabat Tuhan. Kita datang mempersiapkan hati kita, baik jemaat yang berada di rumah maupun yang mengikuti ibadah ini di secara onsite di gereja. Dimanapun Bapak Ibu mendengar firman Tuhan ini, perlu mempersiapkan hati, arahkan pikiran kita pada pemberitaan firman Tuhan. Jemaat yang berkati Tuhan, mari kita meminta tuntunan Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan bersama ini dapat kita pahami dan mengerti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami sudah memuji, meninggikan Tuhan. Saatnya kami akan duduk dan mendengar akan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan hadir saat pemberitaan firman Tuhan ini disampaikan. Allah Roh Kudus tuntun kami, buat kami mengerti akan kebenaran ini, baik hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikannya. Kendalikan pikiran ucapan sehingga pesan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan ini dapat kami mengerti dengan baik. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, minggu ini kita belajar. Seperti saya katakan, bulan ini kita berbicara bagaimana bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan. Minggu lalu pertama kita belajar bagaimana bertumbuh ke arah Kristus. Minggu kedua kita berbicara kejenuhan rohani. Ini dalam minggu ketiga kita belajar dengan hidup adalah anugerah. Sekali lagi saya mengulanginya, tema yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini adalah hidup adalah anugerah. Mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan ada dua bagian firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca. Yang pertama, bagian pertama itu dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1-10 dan bagian yang kedua Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, saya tidak akan membaca seluruh bagiannya, bagian firman Tuhan secara khusus dalam kitab Filipi, nanti ada yang bagian ayat itu yang kita akan baca bersama-sama. Mari kita fokus dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 1-10, saya akan membacanya bagi kita pada pagi hari ini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kamu hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya mengulangi tema kita yang menjadi fokus pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini berbicara tentang hidup adalah anugerah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini merupakan tema yang sangat-sangat harus kita pahami dengan baik. Hidup adalah anugerah, membawa kita sebuah pemahaman yang benar. Jika kita tidak memahami pemahaman pengajaran ini dengan baik, maka akibatnya banyak dari kehidupan kekristenan kita yang tidak jelas. Saudara, mari kita perhatikan lagi dikatakan dalam ayat ke-8, dikatakan firman Tuhan, nanti kita melihat dalam Filipi.
Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu dan pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaan, jangan ada orang yang membanggakan diri. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 dikatakan, karena itu kerjakanlah, dikatakan kerja keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dua bagian firman Tuhan, yang satu dikatakan keselamatan itu kasih karunia. Keselamatan itu anugerah Tuhan. Pemberian Allah yang cuma-cuma. Tetapi dalam kitab Filipi dikatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dua bagian firman Tuhan ini bukan yang satu berkata, Allah memberikan anugerahnya kepada kita dengan cuma-cuma, yang bagian yang satu berbicara kepada kita adalah, dia katakan, kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Saudara, mari kita pahami baik-baik bagian ini. Keselamatan yang kita miliki hari ini adalah pemberian Allah. Ingat, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menjadi orang Kristen sampai hari ini pun, jika Tuhan tidak menggerakkan, jika Tuhan tidak mengaruniakan itu kepada kita, tidak ada satupun yang bisa masuk surga. Itu sebabnya dikatakan di sana dalam Efesus, keselamatan itu adalah pemberian anugerah Allah yang terbesar bagi kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ada yang dikatakan dalam Filipi, dua bagian. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Tapi bagian firman Tuhan ayat 12 sampai 18 kita perhatikan di sana. Bahwa kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau kita meneliti dalam beberapa bahasa terjemahannya, ini sedikit berbeda dengan kerjakan. Ingat, kata kerjakan di sini bukan saya mau bekerja karena saya diupah. Ini berbeda. Saya bekerja karena saya bekerja untuk mendapat itu. Saya bekerja karena saya mendapat hasilnya. Saya dibayar kalau saya bekerja. Ini beda. Kata yang digunakan di sini, kita bekerja, kerjakan keselamatanmu ini, engkau mengerjakannya karena engkau sudah mendapatkan bayarannya. Ini berbeda. Saya bekerja tempat sesuatu, bekerja melakukan sesuatu, saya dibayar karena sudah bekerja. Kalau dikatakan kerjakan keselamatanmu ini, artinya adalah kita mengerjakan pekerjaan itu karena kita sudah dibayar. Jadi bukan bekerja mendapat upah, tetapi kita bekerja karena kita sudah dibayar oleh Tuhan. Saudara, inilah namanya disebut kasih karunia Allah kepada kita. Ya, bekerja untuk, beda bekerja untuk mendapat uang. Tetapi dalam yang firman kita dikatakan di sana, bekerja secara sungguh-sungguh. Bekerja tanpa memikirkan, melakukan, dikatakan di sana, kerjakan keselamatan tanpa memikir. Apa yang harus engkau peroleh, apa hadiah yang kau dapat. Sesungguhnya kita sudah mendapatkannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jika kita mengerti pengajaran ini dengan benar, maka sesungguhnya jangan main-main dengan hidup kekristenan kita. Anda tidak bermain dengan hidup kekristenan ini. Dikatakan kita harus memahami dengan benar adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita menjadi milik kita, itu bukan usaha kita atau respon kita terhadap anugerah itu. Tetapi dikatakan yang benar adalah keselamatan yang kita miliki itu adalah anugerah dari Tuhan sebelum kita meresponi keselamatan itu. Tuhan yang bekerja dalam hati kita, Tuhan yang memberikannya kepada kita, dan kita bisa diselamatkan karena Tuhan yang bekerja, bukan saya yang berusaha. Sebaik apapun pekerjaan kita, sebaik apapun rohani kita, kita berdoa dan berpuasa, itu tidak mempengaruhi anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan keselamatan itu, anugerah itu. Jika Tuhan tidak memberikannya kepada kita, apapun usaha yang kau lakukan, semuanya sia-sia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ingat, jika kasih karunia Tuhan itu datang kepada kita, atau diberikan kepada kita. Ya, kalimat saya. Jika kasih karunia Tuhan itu datang kepada kita, dan Tuhan berikan kepada kita,
bagaimanapun cara dan usaha kita lakukan untuk menghindar dari kasih karunia itu, tidak bisa. Ingat Rasul Paulus? Rasul Paulus itu orang yang paling kejam. Penganiayanya besar orang-orang Kristen. Bahkan dia mendapat rekomendasi. Ada banyak orang dibunuh oleh dia. Tetapi kasih karunia Allah kepadanya, yang dia kejahatan-kejahatan dilakukan, kasih karunia Allah itu turun diberikan kepadanya, dia menjadi orang yang luar biasa. Itu sebabnya ketika dalam bagian-bagian firman Tuhan kita membaca bahwa dikatakan di sana, bahwa anugerah Tuhan itu ada padanya, dia minta supaya dicabut duri itu, tapi dalam bagian Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku, aku berikan kepadamu. Itu yang membuat Paulus militan, fanatik. Saudara, ketika Stefanus dirajam, dia dilempar, dia tidak membalas, dia tidak meminta Tuhan hukum orang ini, tetapi yang dia minta, dia mengangkat tangan, Tuhan ambillah rohku, terimalah aku. Itu berarti orang yang mengerti kasih karunia tidak meminta supaya Tuhan menghukum orang yang berbuat jahat terhadap dia. Karena dia mengerti yang pembalasan itu, hukuman itu dari Tuhan kepada mereka. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jangan sombong jika kita hari ini memiliki keselamatan, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sombong. Sebab kasih karunia Allah atau anugerah yang kita miliki hari ini bukan usaha kita. Sekali lagi kalimat saya, pemberian Allah dengan cuma. Kita dituntut untuk melakukannya, mengerjakannya, bertanggung jawab dengan kasih karunia Allah itu. Dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jika hari ini Anda atau saya sebagai orang Kristen memiliki pemahaman yang benar. Jika saya hidup hari ini karena anugerah Tuhan. Jika saya sehat hari ini karena kasih karunia Tuhan. Jika saya bisa melakukan apapun hari ini dan duduk beribadah mendengar firman Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Bukan ada keterlibatan kita, unsur kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang menggerakkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika hari ini Anda diberkati oleh Tuhan dalam segala usaha dan pekerjaan Anda sampai hari ini, dalam masa-masa sulit seperti ini, sesungguhnya saudara berkata kepada Tuhan, ini hanya karena anugerah Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jika hari ini Anda bisa diberkati oleh Tuhan, bisa berhasil dalam pekerjaan, bisa sukses dalam apapun yang kita lakukan, itu juga termasuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Itu juga kasih karunia Tuhan kerjakan dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Perlu kita ingat, tidak semua orang Kristen, ada sebagian orang Kristen berkata bahwa, ini yang perlu, harus dipahami dengan baik. Berkata bahwa mereka sudah percaya kepada Tuhan, mereka sudah yakin tentang keselamatan mereka, dan yakin bahwa mereka sudah bertobat, itu menurut mereka. Tetapi mereka tidak mengerjakan kasih karunia itu dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak mempertahankan hidup mereka yang sungguh-sungguhnya diselamatkan, dianugerahi oleh Tuhan itu dengan benar. Mereka berpikir seperti ini. Ini harus kita pahami. Saya kan orang Kristen, bertobat cukup, percaya kepada Tuhan cukup, berdoa di rumah cukup, berpuasa juga cukup. Nah, itu tidak salah. Tetapi kalau berhenti sampai di situ, engkau tidak mengerjakan keselamatanmu dengan mempertahankan, dalam arti engkau mengekspresi keselamatan itu dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh takut dan gentar bahwa apapun yang terjadi hari ini itu karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, katakan, itu tidak terjadi dalam diri kita. Saudara, ini penting sekali. Sebagian anak Tuhan saya katakan, berbicara tentang kasih karunia, berbicara tentang dirinya sudah diselamatkan, tetapi coba perhatikan hari-hari hidupnya. Mereka biasa-biasa saja. Mereka menganggap enteng bahwa yang penting sudah percaya sama Tuhan, cukup. Tetapi dalam beraktivitas,
Mereka mensinkritismekan hidup mereka, menggabungkan, masih percaya dengan hal-hal yang lain, dan masih percaya juga sama Tuhan. Itu disebut nama sinkritisme. Allah tidak memberikan anugerahnya kepada orang yang masih hidup dalam sinkritisme. Percaya kepada Tuhan, percaya juga dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Dengan ajaran-ajaran nenek moyang mereka yang tidak sesungguhnya ada dalam kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Kerjakan anugerah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Barulah kita tahu hidup kita ini bisa memperoleh anugerah Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jika hari ini saudara hidup adalah anugerah Tuhan. Jika saudara anak-anak muda bisa bekerja, bisa kuliah, bisa pintar, lulus, itu juga karunia anugerah Tuhan berikan kepada kita. Jika kita bisa ada di tengah-tengah keluarga kita, bisa melihat cucu mungkin, cicit kita, itu juga anugerah Tuhan berikan bagi kita. Dan ingat, jangan sampai kita menggunakan anugerah itu untuk memojokkan Tuhan. Ingat kalimat saya. Kadang orang Kristen mengkomplain, memojokkan Tuhan, berkata, Tuhan, saya sudah melayani. Tuhan, saya sudah memberi bantuan seperti untuk rias. Tuhan, saya sudah ini banyak untuk Tuhan. Bahkan saya sudah berpuasa, sudah saya berdoa. Mengapa Tuhan tidak tolong saya? Dia memojokkan Tuhan. Saudara, inilah yang salah dari kehidupan kekristenan kita. Ini sekali lagi, ini yang salah dari kehidupan pemahaman kita tentang kasih karunia Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan saya dan saudara mengalami permasalahan pergumulan hidup di tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan kita, di mana kita beraktivitas ada pergumulan hidup yang Tuhan izinkan, kita percaya itu juga kasih karunia Tuhan. Tuhan pasti menolong kita, membuka jalan. Masih ingat kalimat saya yang pertama saya katakan. Jika kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada kita, bagaimanapun usaha kita meninggalkan kasih karunia Tuhan, Tuhan tetap ingat dan Dia tetap memanggil kau kembali. Tetapi jika kasih karunia itu tidak menjadi milik kita, apapun usahamu, baik kau berpuasa, baik kau berdoa, rajin melayani Tuhan, jika kasih karunia itu tidak Tuhan berikan kepadamu, tidak akan kau peroleh. Mengapa saya katakan? Kasih karunia anugerah itu dari Tuhan, bukan usaha kita. Itu yang Efesus katakan. Itu sebabnya kita bertobat, sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan berhenti. Saudara, perlu kita pahami dengan baik pengajaran ini. Mengapa saya mengingatkan kita hari ini? Bahwa hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Renungkan baik-baik perkataan firman Tuhan dan saya sampaikan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan bekerja 7 hari menciptakan bumi ini. Segala isinya termasuk saya dan saudara. Tuhan berhenti di hari ke-7. Memberkati apa yang Dia ciptakan. Yesus sesibuk-sibuknya Yesus melayani. Banyak sekali apa yang dilakukan. Mujizat Dia lakukan. Banyak yang Dia lakukan. Tetapi ada waktu yang Dia luangkan. Dia menggunakan waktu itu datang ke bait Allah. Dia meluangkan waktu itu berdiskusi, bersekutu, berfellowship dengan murid-muridnya. Dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sesibuk-sibuknya murid Tuhan Yesus. Bahkan rasul-rasul sampai mati. Mereka dipenjara Rasul Paulus karena pelayanan mereka. Masih menyempatkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Masih memikirkan Tuhan. Itu berarti mereka mengerti kasih karunia hidup mereka dari Tuhan. Bagaimana dengan hidup Anda hari ini? Coba perhatikan ada anak-anak Tuhan sekarang. Saya berbicara minggu pertama. Dalam minggu pertama saya katakan ada banyak anak Tuhan. Bahkan mereka berkata, mereka orang percaya, mereka sudah bertobat, mereka sudah membaca Alkitab. Tetapi hidup mereka tidak sebalan apa yang mereka ucapkan. Lihat persekutuan sekarang. Saya mendapat suatu istilah banyak dalam seminar-seminar yang disebut dengan disrupsi.
Disrupsi itu adalah satu kata perubahan, kemajuan dalam istilah teknologi. Bagaimana kekristenan menyikapi bagaimana hamba Tuhan, orang-orang sekarang ini jangan ketinggalan dengan perubahan-perubahan. Saudara, karena orang Kristen menganggap enteng ibadah itu, bersekutu dengan Tuhan itu tidak lagi terlalu penting, maka mereka tereliminasi secara rohani. Sesungguhnya kasih karunia Tuhan tidak ada pada mereka. Perlu bertobat Bapak Ibu. Jika selama ini kehidupan rohanimu jauh dari Tuhan, tidak pernah ingat Tuhan dalam ibadah, bahkan Anda menganggap, oh nanti gampang, saya juga ibadah kok, yang penting hubungan saya dengan Tuhan. Nol. Saudara, Alkitab banyak berbicara, mencatat. Sesibuk-sibuknya para nabi, mereka tetap mencari rumah Tuhan. Jadilah rumahmu, jadilah persekutuanmu. Jangan tinggal persekutuan. Kitab Ibrani katakan, jangan menjauh dari persekutuan orang percaya. Sebab di sana imanmu terbangun. Kekristenan kita itu harus juga ternilai ekspresi dalam persekutuan kita. Saudara, mengapa orang yang saya katakan mengentengkan kasih karunia Allah itu? Karena pemahaman mereka, cukup saya bertobat, cukup saya percaya, cukup saya mendapat keselamatan itu. Tetapi mereka lupa dalam Filipi pasal yang kedua. Kalau kita membaca Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Apakah Tuhan tidak tahu Anda sekarang ini bagaimana rohani Anda? Tahu. Tuhan sudah memberikan kasih karunia itu kepada jemaat dimanapun berada hari ini. Tetapi apa responmu terhadap anugerah Tuhan? Jika engkau belum bertobat dengan sungguh-sungguh, kasih karunia itu bukan menjadi milik. Sekalipun kau Kristen. Itu sebabnya saya berani berkata, minggu pertama katakan, hidup kekristenanmu jika Tuhan tidak ada dalam dirimu, firman tidak dalam dirimu, Roh Kudus tidak dalam dirimu hari ini, kekristenanmu tanpa Kristus. Sekalipun mulut berbicara engkau kurang Kristen, sekalipun mulut berkata engkau sudah bertobat, sekalipun engkau berbicara engkau sudah baca firman Tuhan, sesungguhnya Roh Tuhan, Roh Kudus tidak ada, firman tidak dalam dirimu. Itu sebabnya engkau tidak pernah takut jika engkau tidak mau beribadah dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Disebabnya engkau selalu komplain, ada masalah. Engkau mengeluh sama Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Katakan, Tuhan mengapa? Saudara, bisa jadi saya katakan, kalau ada masalah yang kita hadapi, pergumulan hidup dan rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita terjadi, jika itu seizin Tuhan, maka waktu Tuhanlah yang terbaik memulihkan kita. Kita tidak punya hak untuk mengkomplain. Menekan Allah dengan katakan, saya kan pelayanan, saya gini. Mengapa Tuhan? Itu tidak berfaedah. Kita sudah menerima anugerah Tuhan. Jika Tuhan berkata, aku sudah memberikan, kita belum sampai mengorbankan tubuh kita. Seperti rasul-rasul, seperti Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk kita. Baru ada masalah, kita melupakan Tuhan. Kita meninggalkan persekutuan kita, fellowship kita dengan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan. Karena itu pakailah semua kemampuan kita hari ini untuk melayani Tuhan. Pakaikan semua apa yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Ingat, di luar sana, mungkin jemaat Tuhan bekerja. Di luar sana, Anda menggunakan kalkulator untuk hitung-hitung dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam bekerja. Tapi sama Tuhan, jangan berkalkulator. Sebab Tuhan sudah memberikan anugerah itu kepada kita. Kasih karunia full diberikan. Itu sebabnya jika engkau berhasil dalam pekerjaan, jika engkau sudah bisa hidup, bisa sehat hari ini, lakukan anugerah itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai kesimpulan bagi kita pada pagi hari ini. Jika hari ini
saudara menyadari hidupmu adalah anugerah dari Tuhan, maka cepatlah mengerjakan anugerah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Maka lihat hidupmu, sekalipun ada pergumulan, ada masalah, engkau katakan, ini juga kasih karunia Tuhan. Mari kerjakan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Ajarkan kepada anak-anak generasi kita bahwa kita mendapat kasih karunia. Bukan usaha kita, tapi pemberian Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur menjadi orang Kristen, menjadi murid-Mu dan menjadi milik-Mu. Kami bersyukur bukan karena usaha kami, karena kebaikan kami, karena kerohanian kami, karena kami membaca firman-Mu, karena kami berdoa dan berpuasa, kami mendapat keselamatan itu. Tetapi jauh-jauh sebelum kami memahami tentang Tuhan dan Yesus, Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan itu kepada kami, menganugerahkannya kepada kami. Tuhan tolong kami, supaya kami menghargai dan memelihara kasih karunia dan anugerah yang Kau berikan bagi kami. Melalui hidup kami, melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, melalui keluarga kami. Supaya satu saat ketika Tuhan menemukan kami tidak ada kekurangan hidup, tidak kekurangan spirit kami, dan tidak tereliminasi secara rohani di tengah-tengah pelayanan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan dimanapun berada. Biarlah firman ini meneguhkan bahwa hidup kami adalah anugerah. Dalam anugerah Tuhan semata. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin.